Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu, 27 Juli 2025. Hari Minggu biasa ke-17. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Kejadian, bab 18, ayat 20 sampai dengan 33. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Abraham menyaut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Firman-Nya, "Aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, "Sekiranya 40 didapati di sana," firman-Nya, "aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana." Katanya, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu." Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 2, ayat 12 sampai dengan 14. "Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Ketika selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan,
ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam pergi kepadanya, dan berkata kepadanya, sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Bagaimana mungkin ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, tetapi karena sikap yang tidak tahu malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan, akan memberikan ular sebagai ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberinya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah selalu menunjukkan belas kasih-Nya kepada manusia. Ia tidak pernah menghendaki kehancuran manusia. Hal ini sangat tampak jelas ketika Abraham berdialog dengan Allah. Hal ini juga menunjukkan kedekatan Abraham dengan Allah. Ketika Abraham berbicara dengan Tuhan, dia mencoba mengukur cinta dan belas kasih Tuhan kepada orang-orang di Sodom dan di Gomora. Dia bertanya, apakah Tuhan akan menghancurkan Sodom dan Gomora apabila ada sedikit orang benar di sana? Allah pun mengatakan bahwa Ia tidak akan membinasakannya. Hal utama yang pertama dalam kehidupan orang beriman adalah memberikan kepada Allah kesempatan untuk berbicara dengan kita. Hal utama yang kedua adalah orang beriman harus mendengarkan Dia dan berbicara kepadanya. Berbicara kepada Allah dan mendengarnya dapat kita lakukan dalam berdoa. Karena itulah kita harus berdoa. Doa merupakan salah satu sarana kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Doa membantu kita mendekatkan diri dengannya. Doa juga mempermudah kita untuk mendapatkan belas kasih-Nya. Yesus mengajar kita berdoa dan menaruh kepercayaan total kepada Allah sebagai Bapanya dan Bapa kita semua. Maka dengan berdoa Bapa kami, pertobatan hati terus-menerus diperbaharui dalam diri kita. Kita diminta untuk memiliki gambaran yang baik tentang Allah. Kita juga diundang untuk memohon dengan penuh ketekunan dan terus-menerus
perihal apa yang kita minta. Bapa akan mengabulkan setiap permohonan kita dan memberikan kepada kita yang terbaik, yaitu Roh Kudus. Marilah kita memohon rahmat Roh Kudus untuk memimpin kita menjadi anak-anak Allah. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, mampukanlah kami berdoa seperti yang diajarkan Yesus Putramu kepada kami. Semoga kami selalu tergerak untuk semakin mendekatkan diri kepadamu. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.